Ar-Rahman Ar-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa bertemu lagi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kebahasaan teks eksposisi. Apa saja sih kebahasaan dari teks eksposisi itu? Yuk kita lihat. Nah, kebahasaan teks eksposisi terdiri atas istilah atau kata teknis, konjungsi temporal dan kausalitas, pronomina atau kata ganti, kata kerja mental, kalimat persuasif, serta kalimat fakta dan opini. Nah, kali ini kita akan membahasnya satu persatu. Kita mulai dari kata teknis. Pernah mendengar kata teknis? Ya, kata teknis sering disebut dengan kata istilah. Kata teknis merupakan jenis kata yang digunakan pada bidang tertentu. Jadi istilah itu adalah kata yang memiliki makna khusus dan digunakan dalam suatu bidang tertentu. Misalnya, di bidang biologi, ada kata genus, habitat, endodermis, dan sebagainya. Kemudian di bidang sosial, ada istilah akulturasi, bilateral, komunitas, dan sebagainya. Sedangkan di bidang bahasa, ada kata frasa, klausa, morfologi, dan sebagainya. Nah, kata-kata itu memiliki makna khusus, teman-teman. Selanjutnya, perhatikanlah kalimat berikut ini. Pemakaian email atau surel sebagai alat komunikasi memang bermanfaat. Kira-kira mana ya bagian istilahnya? Coba kalian perhatikan. Sudah menemukan jawabannya? Ya, kata email. Kata email memiliki arti sarana mengirim surat melalui jaringan komputer dan merupakan istilah di bidang IT atau informatika dan teknologi. Kira-kira sudah paham ya tentang kata teknis? Kita lanjut yuk. Kedua yaitu pronomina atau kata ganti. Kata ganti dibagi jadi dua nih. Ada kata ganti persona atau kata ganti orang dari kata person, jadi persona. Atau kata ganti tunjuk. Kita lihat penjelasannya. Nah, berikut untuk kata ganti persona. Tara! Oke, bisa dilihat tabelnya. Bisa dipahami dulu tabelnya. Oke, jadi pronomina persona itu ada 3 dan terdiri atas tunggal dan jamak. Nah, ada kata ganti orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Orang pertama tunggal, itu aku. Dan padanan kata yang lainnya. Kata ganti orang kedua, kamu. Dan padanan kata yang lainnya. Kata ganti orang ketiga, dia. Dan padanan kata yang lainnya. Sedangkan kalau jamak, berarti banyak. Nah, contohnya, kata ganti orang pertama jamak, kami, kita. Kata ganti orang kedua jamak, kalian, kamu sekalian, Anda sekalian. Sedangkan kata ganti orang ketiga jamak, contohnya adalah mereka. Kira-kira sudah paham ya pronomina persona itu seperti apa? Selanjutnya, pronomina penunjuk atau kata ganti tunjuk. Sudah bisa menebak jawabannya? Ya, ini, itu, sini, situ, di sini, di situ, tersebut. Nah, biasanya kata-kata ini digunakan untuk memberikan rujukan. Contoh, pada pendapat tersebut dijelaskan bahwa, nah, gitu ya. Jadi, kata-kata pronomina penunjuk ini juga bisa sebagai kata rujukan. Lanjut. Perhatikan kalimat berikut. Dulu, seorang selebritas pria sekaligus anggota DPR RI pernah membintangi iklan minyak goreng sawit dengan aksi yang terbilang atraktif. Dia tanpa ragu menenggak minyak goreng sawit mentah-mentah. Lebih baik seperti air, lemak jenuhnya rendah. Demikian kira-kira jargon promosi tersebut. Padahal, Nah, anak-anak,
Kira-kira dari kalimat tersebut, manakah bagian pronominanya? Ya, bagian pronominanya adalah kata dia, yang merupakan pronomina persona atau kata ganti orang ketiga tunggal. Lanjut, konjungsi. Ada konjungsi temporal dan kausalitas. Nah, sekarang di layar kalian terlihat kotak A, B, C, dan D. Kira-kira coba pasangkan. Mana bagian konjungsi temporal beserta contohnya? Dan mana bagian konjungsi kausalitas beserta jenis katanya? Sudah diamati? Oke, sekarang kita cocokkan. Ya, jadi konjungsi kausalitas adalah kata hubung penanda hubung sebab akibat. Jadi konjungsi kausalitas bisa juga disebut dengan konjungsi sebab akibat. Fungsinya untuk menunjukkan hubungan sebab dan akibat. Nah, konjungsi kausalitas ini ada dua jenis, konjungsi intrakalimat dan konjungsi antarkalimat. Konjungsi intrakalimat berarti konjungsinya digunakan dalam satu kalimat untuk menghubungkan dua klausa. Tetapi kalau konjungsi antarkalimat berarti untuk menghubungkan dua kalimat. Bisa kalian lihat contoh-contoh katanya. Untuk konjungsi intrakalimat bisa menggunakan kata sebab, karena, akibat, sehingga. Adi tidak masuk sekolah karena sakit. Nah, itu contoh konjungsi intrakalimat. Nah, sedangkan untuk konjungsi antarkalimat bisa menggunakan kata dengan demikian, oleh karena itu, jadi, dampaknya. Nah, gitu. Oke. Biasanya konjungsi antarkalimat ini boleh mengawali kalimat, sedangkan kalau intrakalimat tidak boleh mengawali kalimat. Nah, kemudian konjungsi temporal atau konjungsi penanda waktu, konjungsi urutan waktu. Nah, fungsi konjungsi temporal adalah untuk menunjukkan penanda waktu, contohnya, kemudian, selanjutnya, setelah itu, lalu, akhirnya, dan sebagainya. Kita lihat contohnya. Perhatikan kalimat berikut. Kalimat A. Deforestasi di Indonesia mengalami penurunan akibat adanya upaya perbaikan tata kelola secara berlapis. Kalimat B. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan pemeriksaan di rumah sakit. Selanjutnya melakukan isolasi mandiri. Menurut kalian, mana kalimat yang menggunakan konjungsi temporal dan manakah kalimat yang menggunakan konjungsi kausalitas? Yang A atau yang B? Kita lihat yuk. Oke, ternyata di sini ada konjungsi sebab akibat di kalimat A. Dan ada konjungsi temporal di kalimat B. Selanjutnya, kata kerja mental. Apa sih yang dimaksud dengan kata kerja mental? Ya, kata kerja mental adalah kata yang digunakan untuk menyatakan aktivitas yang melibatkan pikiran. Ada kata kerja mental, ada kata kerja material. Kalau material berarti dengan aktivitas fisik. Tapi kalau kata kerja mental berarti dengan aktivitas mental atau aktivitas yang menggunakan pikiran. Contoh. Memahami, memperhatikan, menghargai, memikirkan, memperkirakan, menduga, berasumsi, dan sebagainya. Contoh kalimatnya. Masyarakat menduga bahwa kebakaran hutan yang terjadi kemarin malam disebabkan oleh oknum-oknum pembuka lahan. Dapatkah kalian temukan bagian kata kerja mentalnya? Kata apakah itu? Ya, betul, kata menduga. Menduga juga berarti menyangka atau memperkirakan. Nah, menduga ini juga salah satu kata kerja mental ya anak-anak. Baik, selanjutnya, kalimat persuasif. Mungkin sebelumnya kalian sudah pernah dengar kata persuasif. Apa sih yang dimaksud dengan persuasif?
Ya, kalimat persuasif adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak atau mempengaruhi pemikiran orang lain. Biasanya digunakan di bagian rekomendasi di dalam teks eksposisi. Masih ingatkah rekomendasi di mana? Ya, rekomendasi terletak di penegasan ulang atau bagian akhir dari teks eksposisi. Contoh katanya bisa sebaiknya, perlu, hendaknya, seharusnya. Nah, oleh karena itu kata-kata ini sering digunakan di dalam penegasan ulang. Contoh. Seharusnya pemerintah lebih tegas terhadap peraturan protokol kesehatan. Nah, sekarang kita masuk di bagian akhir ciri kebahasan teks eksposisi. Yeay. Ya. Kita masuk di dalam kata, fakta, dan opini. Apa yang membedakan antara kalimat fakta dan kalimat opini? Sebelumnya kita perlu tahu dulu bahwa kalimat fakta adalah kalimat yang berfungsi menyatakan kenyataan. Ciri-cirinya sudah terjadi, ada data, dan informasinya bersifat objektif. Artinya tidak memihak dan sesuai dengan kenyataan. Sedangkan kalimat opini, kalimat yang berfungsi untuk menyatakan pendapat. Ciri-cirinya belum terjadi, tidak ada data, dan informasinya bersifat subjektif atau sesuai dengan pemikiran masing-masing orang, sesuai dengan pendapat masing-masing individu. Contoh fakta. Sejak 10 Oktober lalu, angka COVID di Malang mengalami penurunan. Nah, di sini terdapat data yaitu 10 Oktober. Dan sudah terjadi 10 Oktober lalu. Selanjutnya kalimat opini. Contoh. Dirasa perlu penanganan khusus dari pemerintah untuk penanggulangan COVID. Nah, di sini terdapat pendapat yang bersifat subjektif dari perseorangan. Dan hal yang disampaikan belum terjadi. Nah, jadi itu tadi ciri kebahasaan dari teks eksposisi. Nah, demikian penjelasan dari Ustazah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar! رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء